Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sidri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat Melayu Jambi yang saya hormati, para calon pimpinan tanah sebingkah payung sekaki, aik setitik Telaga Rahmat, pucuk Jambi 9 lurah, pucuk Jambi 9 bidang hukum, pucuk Jambi 9 yang dilindungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut adat Lamo Pusaka Usang, alif ado mim tajadi, bismillah mulanya kalam, rasulum minallah nama wujud. Tinggi bau batimun bakai, skup pinggang telaga darah, surut pada kebenaran adat basandi syarak basandi kitab Allah. Pada video saya yang lalu, saya telah menjelaskan bahwa hukum adat Melayu Jambi itu adalah hukum adat yang sistematis, ilmiah, sesuai dengan akal sehat. Yang urutannya adalah 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna. 5 ganjil adalah sumber hukum adat yang di masa orang kaya hitam dulu adalah dasar negara kerajaan Islam Melayu Jambi. Sumber hukum adat ini disebut dengan pucuk Undang-Undang 5. Pertama adalah titian treh tanggo batu. Titian treh tanggo batu itu adalah ayat Allah. Karena ayat Allah itu ada 2. Pertama, ayat Allah yang ada dalam Al-Quran kita sebut dengan wahyu, itulah titian treh. Kemudian ayat Allah yang ada di alam semesta ini, itulah tanggo batu yang kita sebut dengan hukum alam. Hubungan titian treh dengan tangga batu ini adalah bila ayat Allah yang ada dalam Al-Quran, perintah dan larangan tidak kita ikuti, maka dengan izin Allah, ayat Allah yang ada di alam semesta ini akan marah. Terjadilah bencana, terjadilah musibah, banjir, gempa bumi, kebakaran, wabah penyakit, dan sebagainya dan sebagainya. Itu telah berulang kali disebutkan di dalam Al-Quran. Bila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka diturunkan Allah barakah dari bumi, diturunkan Allah barakah dari langit dan dikeluarkan dari bumi kepada penduduknya. Sebaliknya demikian juga, bila penduduk suatu negeri berbuat maksiat, beringkar, melakukan kemungkaran terhadap perintah Allah dan Rasul, maka Allah akan membinasakan negeri itu menjelang hari kiamat. Nah, inilah yang disebut dengan pucuk Undang-Undang 5 tadi. Bagian ke-1 ini, titian treh tangga batu, itu adalah sumber hukum. Yang kedua, cermin gedang dan tak kabur. Ini adalah kitab suci Al-Quran sebagai simbol dari hukum adat Jambi yang menganut hukum yang pasti, bukan kepastian hukum.
Artinya di sini, karena Al-Quran itu semenjak diwahyukan sampai hari ini, tidak berubah hurufnya, tidak berubah kalimatnya, maka berarti pasti adanya. Maka itu di dalam hukum disebut dengan kepastian hukum. Artinya ada yang disebut dengan hukum yang pasti. Artinya setiap orang yang melakukan kesalahan sudah jelas hukumnya. Kalau dia melakukan pembunuhan, maka berarti hukumnya sudah ada, aturan tentang pembunuhan berlaku untuk semua orang, bukan tebang pilih. Kalau kasus B disalahkan, tetapi ketika A melakukan perbuatan seperti itu tidak disalahkan. Nah, tidak seperti itu. Itu yang disebut dengan kepastian hukum kalau dalam negara kita ini. Tetapi kalau dalam hukum adat menganut hukum yang pasti. Hukum yang pasti itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita pasal 27 Undang-Undang 1945. Karena dalam undang-undang disebutkan ada kesamaan di depan hukum. Jadi kalau dua orang yang melakukan perampokan, yang satu dihukum 1 tahun, yang satu dihukum 3 tahun, itu berarti tidak ada kesamaan. Nah, di dalam hukum adat siapapun hukumnya tetap sama. Hanya yang dibolehkan di dalam adat mempertimbangkan tentang denda saja. Tetapi hukum yang dijatuhkan berupa hewan, misalnya kerbau 1 ekor, beras 100 gantang, atau kambing 1 ekor, beras 20, atau ayam 2 ekor, beras 2 gantang, atau ayam 1 ekor, beras 1 gantang, itu tidak boleh dikurangi. Nah, sumber hukum yang ketiga ialah lantak dalam dan tak goyah, kaping dan tergansu. Ini yang dimaksudkan dengan lantak dalam dan tak goyah itu adalah hadis Nabi. Itu sumber hukum. Jadi apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita tidak boleh merubahnya dan tidak boleh melanggarnya. Nah, itu sumber hukum. Yang keempat, kata mufakat. Segala perjanjian yang kita buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Itu adalah sumber hukum. Yang kelima adalah tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Ini sumpah melaksanakan hukum dan harus dipakai terus-menerus. Kalau dipakai, maka hukum tersebut tidak lapuk di hujan, tidak lekang di panas. Dia hidup sebagaikan batang kayu. Walaupun ratusan tahun umurnya, selama dia masih hidup, dia tidak akan pernah lapuk. Nah, itulah sumber hukum yang tersebut di dalam 5 ganjil, yaitu pucuk Undang-Undang 5 adalah sumber dari hukum adat. Urutan yang kedua adalah hukum dasar. Kalau boleh kita menyamakan sama dengan Undang-Undang Dasar. Hukum dasar itu ialah adat yang 4. Adat yang 4 ialah pertama, adat yang diadatkan. Ulangi. Pertama ialah adat yang sebenar adat. Jadi adat yang sebenar adat itu adalah hukum dasar. Apa itu? Itu sunnatullah, sunnatur rasul. Manusia tidak mampu dan tidak boleh merubahnya. Kalau dulu dikatakan babi itu haram, hari ini rapat mufakat para orang Islam untuk menghalalkan babi. Dia tidak akan berguna karena hukum babi itu sudah jelas tetap haram. Nah, begitulah. Kemudian adat yang teradat. Nah, adat yang teradat ini juga hukum dasar. Itu termasuk dalam sunnatullah kepada sifat. Kepada sifat dari satu objek. Misalnya sudah menjadi atau sudah teradat seorang pembeli membayar harga barang yang dibelinya.
sudah teradat si penjual menyerahkan barang yang dijualnya. Itu berlaku di mana-mana. Walaupun orang primitif mau orang modern, walaupun tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Orang kubu tidak ngerti dia undang-undang, tapi kalau dia membeli dia bayar. Kalau dia menjual dia serahkan barang yang dijual. Nah, itu yang disebut dengan hukum dasar itu. Yang ketiga adalah adat yang diadatkan. Jadi kalau tidak ada dalam sunnatullah, dalam adat yang sebenar adat, dan tidak ada dalam adat yang diadatkan, dalam adat teradat, maka kita yang membuat hukum itu. Itulah adat yang diadatkan. Kita buat lalu kita pakai terus menerus, sehingga dia pasal karena ditempuh, baru sebab dipakai. Itu hukum dasar. Nah, yang keempat hukum dasar adalah adat istiadat. Adat istiadat itu adalah budaya. Budaya kita berbahasa, budaya kita berpakaian, budaya kita berakhlak di tengah masyarakat, budaya kita membangun rumah, macam-macam. Jadi budaya itu juga adalah termasuk hukum dasar. Kesimpulannya, tidak ada hukum di Indonesia di Indonesia ini atau di dunia yang tidak masuk dalam hukum dasar yang empat itu. Jadi hukum dasar yang empat itu sebenarnya adalah penggolongan semua hukum yang ada. Nah, dari sumber hukum yang 5 ditambah dengan hukum dasar yang 4, maka lahirlah hukum adat Jambi itu 9 pucuk atau 9 bidang. Misalnya yang pertama ialah hukum perorangan, yang kedua hukum peikatan, yang ketiga hukum perkawinan, yang kelima hukum waris, yang keempat hukum waris, yang kelima hukum patanahan rimbu dan aib. Yang keenam, undang tentang rajo, tata pemerintahan. Yang ketujuh, undang tentang kampung. Yang kedelapan, undang leri jaju atau tentang kependudukan. Yang kesembilan adalah undang 20 atau KUHP-nya orang Melayu Jambi, atau hukum pidananya orang Melayu Jambi. Dahulu undang 20 ini disebut dengan hukum cangkang budi, itu di abad ke-16. Kemudian berubah dengan kriminal. Kemudian ketika rapat adat ditetapkannya undang 20, karena dia 20 pasal, maka terkenallah namanya dengan sebutan undang 20. Seperti video yang lalu sudah saya jelaskan, undang 20 itu terdiri dari undang 8 ditambah dengan undang 12, sehingga jumlah pasalnya ada 20. Pertama, tikam bunuh padang berdarah, itu pasal 1. Pasal 2, upas racun batabung saya. Pasal 3, samun sakal tegak di bate. Pasal 4, sio baka puntung berasap. Pasal 5, maling curi dinding belobang. Pasal 6, rebut rampeh mato belalak. Pasal 7, dagu dagi memberi malu. Pasal 8, sumbang salah laku perangai. Pasal 9, induk salah larang pantang. Pasal 10, anak salah gesoh baginjeng. Pasal 11, mati dibangun ganti dan hilang. Nah, sekarang saya akan menguraikan tentang masalah hukum bangun menurut hukum adat Melayu Jambi. Para pencinta hukum adat yang saya muliakan, yang disebut dengan bangun itu harus dimengerti dulu. Orang menjatuhkan hukum bangun di tengah masyarakat, arti bangun itu tidak tahu apa. Bangun itu berasal dari mega membangun, matahari terbit. Yang tadi malam tidak ada matahari, tiba-tiba terbit, bangun kembali, muncul kembali. Artinya orang yang telah mati seolah-olah hidup kembali. Orang yang telah tidur bangun kembali. Nah, itu bangun. Jadi di dalam pasal itu, mati dibangun, ganti yang hilang. Ada orang mati,
dibunuh orang lain. Lalu jatuhkan hukum bangun. Ganti yang hilang. Apa itu maksudnya? Ganti yang hilang ini jatuhkan hukum bangun kan ada denda bangun, uang bangun, meh bangun ini dapat diserahkan atau diterima oleh ahli warisnya. Seolah-olah uang bangunnya pengganti orang yang telah mati itu, orang yang telah hilang. Kasarnya uang bangun itu adalah harga nyawa manusia yang telah dibunuhnya. Ingat, hukum bangun itu adalah hukum adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Hukum bangun itu diambil dari surat Al-Baqarah ayat 178. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, apabila seseorang membunuh orang lain, qisaslah dia. Tapi kata Allah, kalau dia memaafkan kamu sebagai pembunuhnya, maka berilah diat kepada mereka. Berilah uang tebusan, kira-kira begitu. Nah, hukum bangun ini, diat ini ketika rapat adat di Bukit Sibuntang 1502 masih orang kayu hitam mengatakan, kalau diat di dalam Al-Quran adalah hak dari ahli waris. Jadi ahli waris dari orang yang terbunuh mengatakan dikisos saja dia, maka batilah dia dibunuh. Kalau ahli waris mengatakan diat saja dia, maka harus ada uang diat. Tapi kalau dia tidak mampu membayar uang diat, maka dia dibunuh juga. Maka timbullah istilahnya di dalam adat, beremeh mati, tidak beremeh mati juga. Nah itu. Jadi beremeh mati, tidak beremeh mampus, sama saja. Nah itu. Oleh orang kaitan, diat yang ada dalam Quran ini dijadikan bangun. Tetapi jumlah uang bangunnya, jumlah uang diatnya bukan menjadi hak daripada ahli waris, tetapi adalah hak daripada hakim-hakim adat yang menyidangkan perkara pembunuhan tersebut. Dialah yang menentukan berapa jumlahnya yang pantas. Hanya hukum adat mengatur plafonnya agar tidak terlalu berlebih-lebihan. Nah begituan. Sekarang timbul pertanyaan. Di tengah-tengah masyarakat kita sering terjadi pembunuhan. Lalu dilaporkan kepada polisi, ditangkap orang ini. Kemudian diajukan pada pengadilan, dituntut 12 tahun atau 15 tahun, akhirnya dia masuk penjara. Pertanyaan, bolehkah orang yang sudah dijatuhi hukum penjara oleh negara Republik Indonesia, bolehkah adat atau keluarganya menuntut hukum bangun lagi? Saya mengatakan boleh. Apa dasarnya? Dasar yang pertama, kita kalau hukum adat itu kan sesuai dengan akal sehat. Tidak bisa kita menurut nenek saya, nenek kita dulu kalau kita berumur 60-70 tahun hari ini, nenek kita pasti buta huruf. Jadi jangan mengatakan nenek, tidak bisa. Dasarnya secara akal sehat. Pertama, ketika rapat adat yang ketiga pada tahun 1842 Masehi di Bukit Tinggi, semua tokoh adat Jambi, pemangku adat Jambi, Sumatera Barat dan sekitarnya rapat bersama dengan Belanda karena penjajah Belanda sudah menguasai beberapa provinsi di Indonesia ini. Jambi walaupun belum tunduk secara de facto, tetapi Rajo telah membuat perjanjian dengan Belanda. Ketika itu penjajah Belanda memperlakukan KUHP, maka di situ diputuskan hakim adat tidak boleh menjatuhkan, tidak boleh mengadili perbuatan pidana. Jadi perbuatan menikam, mati orang, perbuatan menusuk, luka orang. Nah, tidak boleh perbuatannya. Tetapi yang boleh diadili oleh orang adat adalah akibatnya. Kalau
Ada orang membunuh orang, akibatnya kan orang mati. Nah, matinya orang itu ada akibatnya. Ada perempuan yang menjadi janda, ada anak yang menjadi yatim, ada orang yang marah, ada orang yang bersedih, ada orang yang berdendam, ada orang yang mau berperang. Utang darah bayar darah, utang nyawa ibaratnya, kata dia. Nah, itu. Inilah yang diadili. Akibat dari satu pembunuhan, itulah yang diadili. Inilah keseimbangan yang terganggu. Jadi bagaimana memulihkan masyarakat yang tadi rukun damai terganggu oleh karena satu pembunuhan, inilah yang diadili oleh adat. Maka itu disebutlah di dalam adat adanya cuci kampung. Orang membuat cuci kampung, dipanggil orang yang bersedih, dipanggil jando yang telah jando, dipanggil orang yang telah yatim, dipanggil orang yang marah, dipanggil orang yang menangis, dipanggil orang yang dendam, dipanggil orang yang mau berperang tadi. Dikumpulkan di suatu tempat, lalu makan bersama, diberi petunjuk, diberi ajaran, wejangan menurut agama bahwa hidup ini bukan kita yang menentukan, tapi Allah yang menentukan takdir kita masing-masing. Si A itu kalau tidak dibunuh oleh si B, dia pada hari itu juga, karena ajal itu tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat. Nah, mereka sadar, lalu mereka mengulurkan tangan, memberi maaf satu sama lainnya dengan hati suci muka jernih. Nah itu. Nah, jadi yang diadili itu bukan perbuatan tapi akibat. Ini satu dasarnya. Yang kedua, belando atau hasil rapat adat yang ketiga Bukit Tinggi itu, hakim adat tidak boleh menjatuhkan hukuman badan. Hukuman mati tidak boleh, hukuman penjara tidak boleh, hukum kurungan tidak boleh, hukum kerja paksa tidak boleh, hukum buangan tidak boleh. Segala yang berkaitan dengan fisik tidak boleh hukum adat menjatuhkannya. Hakim adat dibolehkan menjatuhkan denda adat. Nah, artinya hukum bangun, hukum penjara yang telah jatuhkan negara itu belum menyelesaikan masalah. Karena pernah terjadi, saya punya pengalaman, orang yang saya hukum 6 tahun penjara, begitu dia keluar dia dibunuh, berarti tidak selesai. Nah, maka itu yang diadili adalah keseimbangan alam akibat dari adanya pembunuhan. Jadi itulah hukum bangun, itu dasar pertama. Jadi boleh menjatuhkan hukum bangun kepada orang yang telah menjalani hukum penjara. Karena orang yang marah belum dimaafkan, belum didamaikan. Orang yang dendam belum didamaikan. Nah, gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, di dalam negara kita ini sampai hari ini masih berlaku tuntutan ganti rugi tentang perbuatan melawan hukum, yaitu pasal 1365 BW. Jadi seseorang membunuh orang lain, mati orang itu, tinggallah anaknya menjadi yatim, tinggallah istrinya menjadi janda, tinggallah keluarganya melarat karena tidak ada yang mencari rezeki. Maka negara membolehkan mereka menuntut kepada pengadilan, meminta ganti rugi karena perbuatan melawan hukum tadi. Membunuh itu kan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau perbuatan melawan hukum. Inilah yang di pengadilan sering disebut dengan PMH, perbuatan melawan hukum. Jadi pembunuhan itu perbuatan melawan hukum, boleh diminta ganti rugi. Nah, sedangkan bangun itu, bangun sebagai ganti orang yang hilang, bangun seolah-olah orang yang telah mati hidup kembali, menerima uang dari pemangku adat yang dibayar oleh si pembunuh. Maka diterimalah orang ini dan diserahkan oleh kepada ahli warisnya. Itulah bangun. Maka itu pemberian ganti rugi dibenarkan oleh undang-undang dasar, oleh undang-undang negara kita melalui pasal 1365 BW. Maka itu meminta hukum bangun kepada orang yang telah dibunuh, telah menjalani masuk penjara karena membunuh, boleh dilaksanakan hukum bangun. Begitu.
Nah, jadi ada dasarnya. Pertama rapat adat, yang kedua pasal 1365 BW. Nah, ini harus dimengerti orang Jambi. Karena hukum bangun itu lebih adil dari hukum penjara. Kenapa saya katakan demikian? Saya punya pengalaman ketika saya menjatuhkan hukum penjara kepada seorang pembunuh selama 6 tahun. Ketika dia keluar dari penjara, dia dibunuh oleh keluarga si pembunuh yang terbunuh tadi. Berarti 6 tahun dalam penjara tidak selesai masalahnya, tidak beres. Tapi kalau hukum bangun kita laksanakan, beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, kecik bebatu, gedang bebungkal, dibayar dengan denda emas. Lalu dikumpulkan mereka ini yang marah, yang yatim, yang janda, yang sedih, yang mau berperang, dikumpulkan lalu diberi ajaran. Akhirnya mereka menerima dan saling bermaaf-maafan. Besok ada tetangga di sebelah pesta potong kerbau. Keluarga terdakwa asah pisau. Keluarga korban juga asah pisau. Besok sama-sama pergi bawa parang ke sana. Di tempat orang potong kerbau itu duduk berdampingan antara pihak korban dengan pihak pelaku kejahatan tadi. Mereka tidak saling kapak, tapi mereka mengapak, mencincang daging kerbau untuk orang pesta. Mereka sudah damai dan saling memberi maaf. Itulah satu kebaikan daripada hukum bangun yang ada di Jambi ini. Sayangnya hukum bangun yang di Jambi ini telah rusak berat, bagaikan luka balung tinggal buih. Mana ada hukum bangun di Jambi ini? Yang ada hanya makan kerbau orang adat. Ada orang mati, lalu dijatuhkan beras 100, kerbau 1 ekor, semak semanis, kelapa sekian ratus, ini sekian ratus, kan makan enak saja. Lalu dimasak, orang adat makan kerbau, korban tidak dapat apa-apa. Na'udzubillah. Ini yang sering saya katakan, ini kerbau haram. Yang dikatakan bangun itu kan mati dibangun, gantinya hilang. Orang mati itu ada gantinya, apa gantinya? Uang bangun. Kecik babatu, gedang bebungkal, baikku berkepala, sesuai dengan bangun apa yang dijatuhkan itu. 90% dari uang bangun milik dari ahli waris si yang terbunuh, dan 10% dari uang bangun tadi adalah milik dari hakim adat yang bersidang. Nah, begitu. Sekarang mari kita masuk kepada pasal yang ke-11 ini, yaitu pasal mati dibangun, ganti dan hilang. Mati dibangun, ganti dan hilang ini ada 6 macam hukum bangun di Jambi, di dalam hukum adat Jambi. Yang selama ini hanya satu saja yang tahu orang, dari Tanjung Jabung sampai Kerinci. Bagaimana bentuk pembunuhan, bagaimana apa, tetap bangunnya hanya satu. Nah, ini yang bilang salah besar. Salah besar. Pertama, saya ingin katakan, kalau membunuh, yang pertama, orang membunuh dengan sengaja dan berencana. Ingat, membunuh dengan sengaja dan berencana. Dia telah merencanakan membunuh orang, lalu dibunuhnya, mungkin 2-3 yang mati, atau orang hamil yang ditusuknya sehingga mati banyak. Ada bom pamannya, ada orang yang bawa bom, orang sedang pesta dilemparkannya bom sana, mati orang 200-300 orang. Apa 300 potong kerbau? Tidak, potong kerbau tetap satu. Inilah yang disebut dengan bangun tengah tigo. Jadi pembunuhan yang sengaja dan direncanakan lebih dahulu, kalau dalam KUHP melanggar pasal 339 dan pasal 340 KUHP. Kalau dalam hukum adat dia melanggar pasal 1 karena telah melakukan penusukan, tikam,
Yunto pasal 11 sub 1. Pasal 11 mengatur tentang bangun. Sub 1 mengatur bangun tengah tiga. Orang mati lebih dari satu orang. Itu. Atau membunuh dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu. Apa dendanya bangun tengah tiga itu? Kalau orang menusuk orang hamil yang tusuknya, mati ibunya dan anak dalam kandungannya mati juga. Maka dendanya adalah beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, emas 2 kati 2 tahil. Emas 1 kati 2 tahil. 1 kati sama dengan 800 gram kalau digramkan. 1 tahil sama dengan 20 gram. Jadi 1 tahil, 2 tahil sama dengan 880 gram emas. Nah, kalau 2-3 orang yang mati, ya bagilah uang itu. Ingat, para hakim adat, beras 100, kerbau 1 ekor tidak boleh dikurang. Tapi dendo adat, kecik babatu, gedang babungkal, baiku bakupalo, boleh dipertimbangkan untuk diringankan atau dikurangi sesuai dengan keadaan di setempat. Begitu. Nah, ini yang disebut dengan bangun tengah tiga, melanggar pasal 11 sub 1 Undang-Undang 20. Itu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan bangun sudah atau membunuh dengan sengaja. Seorang berkelahi, tikamnya kawannya mati. Nah, ini sengaja dia dengan menusukkan pisau ke dada orang itu sehingga mati. Nah, ini kalau di dalam di pengadilan dituntut dengan pasal 338 KUHP, melakukan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja. Nah, kalau di dalam hukum adat ini disebut dengan bangun sudah. Kenapa dikatakan bangun sudah? Karena si A tadi sudah berniat membunuh B, lalu ditusuknya dengan pisau, matilah si B. Berarti niat dari si A sudah selesai. Maka di dalam adat disebut dengan bangun sudah. Lalu dijatuhkan hukum bangun oleh pemangku adat. Beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, kecik babatu, gedang babungkal, baiku bakupalo, didendo dengan emas 1 kati. Itu. Atau kalau digramkan sama dengan 800 gram. Nah, itu pembangun yang ketiga. Tidak ada selemas manis. Di mana lemas manis itu? Kemudian ada lagi pembunuhan dengan terpaksa. Nah, ini membunuh dalam keadaan darurat. Kalau di pengadilan membunuh dalam keadaan darurat. Nah, misalnya begini. Ada orang mau mencuri di rumah orang. Sesampai di rumah orang itu, rupanya ada orang dalam rumah. Lalu orang rumah itu melawan, mempertahankan hartanya. Oleh si pencuri ini, lalu dia bunuh si yang punya rumah. Padahal tadi tidak ada dia bermaksud membunuh. Dia bermaksud mengambil harta. Tapi karena terpaksa, kalau tidak dia mati dibunuh orang rumah, maka dia membunuh. Maka ini namanya di dalam adat disebut dengan bangun subhat amat, yaitu membunuh dengan keadaan terpaksa dalam keadaan darurat. Kalau di pengadilan ini melanggar pasal 365 ayat 3 KUHP. Itu. Nah, di dalam adat dia disebut dengan bangun subhat amat, membunuh dengan keadaan terpaksa. Maka dijatuhkan denda bangun butak
beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, kecik babatu gedang babungkal baiku bakupalo, dijatuhkan denda 1 kati emas. Itu. Nah ini bangun subhat amat, membunuh karena terpaksa. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, ada pembunuhan dengan tidak sengaja. Kalau di pengadilan disebut dengan pembunuhan karena alpanya, karena kekilapannya. Itu di pengadilan diatur dalam pasal 359 KUHP. Misalnya begini, ada seorang bapak, kan biasanya orang Jambi ini rumahnya rumah panggung, tinggi rumahnya. Nah, ada kayu di belakang, di dapurnya, lalu dia lempar ke bawah kayu ini. Dengan maksud mungkin kayu itu tanah dibuang, atau kayu itu untuk dikerjakan di bawah, menarah, membelah dan sebagainya. Ternyata ada orang di bawah. Apakah itu anak kecil, apa orang dewasa? Mati orang itu ditimpa oleh kayu. Si bapak ini tidak pernah berniat membunuh orang, tapi itulah yang terjadi. Dengan tidak sengaja matilah orang. Atau seorang yang mau belanja ke pasar naik motor, tidak ada dia membunuh orang. Dia pergi ke pasar, tiba-tiba di perjalanan menabrak orang, mati. Nah ini membunuh dengan tidak sengaja kalau dalam adat. Kalau di pengadilan membunuh karena alpa, karena kesalahannya, maka di pengadilan dijatuhi amat ini ialah beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, didenda dengan emas 2 tahil, yaitu 80 gram. Nah gitu anunya, melanggar pasal 1 Yunto pasal 11 sub 4 Undang-Undang 20. Nah gitu. Jadi saya ulang kembali, kalau membunuh bangun tengah tiga berarti melanggar pasal 1 Yunto pasal 11 Undang 20 sub 1. Kalau membunuh kalau bangun sudah melanggar pasal 1 Yunto pasal 11 sub 2. Kalau bangun sadu amat melanggar pasal 1 Yunto pasal 11 sub 4 sub 3, sadu amat sub 3 Undang 20. Kalau bangun subhat amat melanggar pasal 1 Yunto pasal 11 sub 4, itu bangun sadu subhat amat. Nah yang kelima bangun mayu namanya. Ini kalau di pengadilan negeri namanya membunuh dengan percobaan pembunuhan. Melanggar, kalau di pengadilan melanggar pasal 338 Yunto pasal 52, melakukan percobaan pembunuhan. Kalau di pengadilan, kalau di dalam hukum adat itu disebut dengan bangun mayu. Apa itu contohnya? Misalnya ada orang menikam orang lain, tapi orang ini tidak mati ditikam karena kerisnya patah. Atau ada orang mau membunuh orang dengan racun, dimasukkannya racun dalam kopi, serahkannya sama orang itu, diminumlah orang itu, tapi orang ini tidak mati, rupanya salah. Racun yang tadi yang mau diberikannya rupanya gula yang diberikannya. Nah, tetapi ini namanya percobaan pembunuhan. Percobaan pembunuhan di dalam negara, dalam KUHP, di dalam adat disebut dengan membunuh tidak sampai atau membunuh dengan mayu, maka jatuh hukum bangun mayu. Apa dendanya? Nah, dia melanggar, bangun mayu itu melanggar pasal 1 Yunto pasal 11 sub 5
Undang 20. Itu disebut dengan bangun mayu. Didenda dengan beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, kecil babatu gedang babungkal baiku pekepalo, didenda dengan emas 1 kati. 90% dari 1 kati itu diserahkan kepada korban, 10% dari 1 kati itu menjadi hak milik dari hakim adat yang bersidang. Nah itu. Nah yang keenam adalah bangun khotam. Nah bangun khotam ini tidak diatur dalam KUHP. Tidak ada dalam undang-undang dalam hukum pidana negara ini. Nah yang ada dalam adat. Kenapa? Karena bangun khotam itu tidak ada niat membunuh orang dan tidak ada perbuatan yang dilakukan. Hanya karena hak milik. Contohnya begini. Ada orang punya kelapa. Kelapa itu tumbuh pinggir jalan. Udah tinggi. Nggak mau ditebangnya. Satu saat datang angin bertiup. Mujur yang tak dapat diraih malang yang dapat ditolak. Patah kelapa itu. Ditimpanya orang. Mati orang. Itu harus kena bangun mayu namanya. Atau ada orang yang pelihara anjing. Tidak ada niat membunuh orang. Ikat lagi, tapi lepas. Malang yang datang bagi mereka sedang tertangguh di ular, bukan tertangguh di ikan. Digigit orang, mati. Ada orang yang punya kerbau. Entah kerbau jantan, entah induk kerbau betina. Lepas dari tambatannya. Ditanduknya orang mati. Tidak ada niat dia membunuh orang. Tidak ada perbuatan dia yang dilakukannya untuk membunuh orang. Tapi ada orang mati karena hak miliknya. Nah, perbuatan membunuh dengan hak milik ini tidak diatur dalam KUHP, tapi diatur dalam hukum adat Melayu Jambi dalam Undang 20 yang disebut dengan bangun khotam. Apa bangunnya? Kena beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, kecil babatu gedang babungkal baiku bekupalo, didenda dengan emas 1 tahil, 40 gram emas. Itu kan. Jadi punya hak milik, harus dijaga. Kalau tidak dijaga, ditimpanya orang, berbahaya, orang mati, jatuhkan hukum bangun. Nah jadi hukum bangun itu ada 6 macam. Bangun tengah tiga, bangun sudah, bangun sadu amat, bangun subhat amat, bangun mayu, dan bangun khotam. Masing-masing ini berbeda-beda hukumnya. Bukan semua pembunuhan itu satu hukuman seperti sekarang nih. Beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, selamat manis. Ini tidak benar. Hukum yang saya paparkan ini bukan Mukhtar Agus yang membuatnya, tapi hasil rapat adat di Bukit Siguntang, Tua Sumai Tebo pada tahun 1502 Masehi, atau ditetapkan pada tanggal 1 Muharram tahun 908 Hijriah. Nah, itu hukum bangun. Jadi kembali kita mengenai masalah yang berkaitan dengan hukum bangun ini tentang kerbau. Di dalam hukum adat disebut kerbau. Tapi ingat, ada daerah yang tidak ada kerbau. Umpama. Lalu kalau tidak boleh diganti dengan jawi, diganti dengan sapi. Ada yang mengatakan tidak boleh, itu harus. Oh tidak, ini keliru. Ini hukum yang keliru. Kan kita sudah mengatakan hukum adat itu bersandi syarak bersandi kitabullah. Syarak itu ada kias namanya. Kalau tidak ada kias, orang di Indonesia ini tidak boleh korban dengan sapi, tidak boleh korban dengan kerbau, tidak boleh. Kenapa? Karena asal orang berkorban 1 ekor untuk 7 yang bisa berkorban, atau 7 orang yang akikah ditanggung. Lalu di Indonesia tidak ada untung, ya tidak korban kita. Itu dikiaskan sapi itu, kerbau itu sama dengan untung. Artinya kerbau itu
sama dengan sapi, sapi sama dengan unta. Maka kata-kata kerbau dalam Undang 20 itu boleh diganti dengan jawi, sapi itu tidak terpaku. Itu yang pertama, sapi ini, kerbau ini. Yang kedua, hukum adat tidak pernah menentukan hukum bangun itu kerbau 1 ekor. Kerbaunya harus umurnya sekian, belinya sekian juta, tanduknya sekian panjang. Tidak. Tidak. Hukum adat itu sangat adil. Ukuran dari kerbau bangun, ukuran dari kambing denda, ukuran dari ayam denda adalah layak makan dudu, alu makan patut. Artinya apa? Kalau umur 1 tahun, biasa orang kampung itu memakan kerbau umur 1 tahun, dia boleh saja 1 tahun. 5 bulan, kalau biasa orang makan silakan saja, tidak apa-apa. Jadi kecil kerbau, gedang kerbau, tidak ada ukuran. Jadi tidak boleh menjatuhkan kerbaunya harus harga 30 juta. Nah, kalau sapinya sapi limusin gimana? Minta diganti dengan sapi limusin, harganya 800 juta. Dijual orang-orang sekampung, tidak dapat uang sebanyak itu. Jadi ini tidak benar. Ukurannya adalah layak makan dudu, alur makan patut. Yang biasa orang memakan itu tempat itu, itulah hukumannya, itulah yang dijatuhkan. Nah, begitulah standar daripada kerbau, atau mengkiaskan kerbau kepada sapi itu dasarnya. Karena kita adat bersani syarak bersani kitabullah. Itu barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan tentang hukum bangun ini. Saya tidak bermaksud menggurui para tokoh-tokoh adat Jambi, tidak. Saya tidak bermaksud menyakiti hati orang-orang Jambi, tidak. Karena saya mengadakan penelitian selama 48 tahun, mengadakan studi banding 6 provinsi, membaca buku tentang hukum-hukum adat yang berkaitan dengan adat, lalu saya menulis buku hukum adat Jambi dengan judul Sumpit Gading Dama Ipuh, Hukum Adat Malu Jambi. Dulu merah kulitnya, sekarang sudah hijau. Nah, di belakang buku itu saya tulis, saya serukan kepada orang Jambi, mau profesor, mau doktor, mau S1, S2, S3, terserah. Saya katakan, hidup jangan mengepalang, tidak kayu berani pakai, tidak sombong berani cabik, takut habis jangan berlek, takut berdebat jangan duduk di lembaga adat provinsi, jangan duduk di lembaga adat kota kabupaten, jangan duduk di lam kecamatan, jangan duduk di lam desa. Kenapa? Sombong amat Utara Gustika. Saya pencinta hukum adat Malu Jambi. Saya ingin berdebat kepada siapa saja. Kalau saya yang salah, buku saya akan saya robah. Kalau pendapat saya benar, berarti saya pertahankan. Dengan syarat kita harus berdebat dengan akal yang sehat, dengan pikiran yang waras. Bukan cimeh di belakang saja. Tidak benar itu Pak Muhtar, itu tidak benar, gitu tidak benar, tidak benar. Nenek saya dulu gini, itu bukan nenek masalahnya. Ketahuilah wahai orang Jambi, kalau Anda pada hari ini berumur 60 tahun, pasti nenek Anda dulu buta huruf. Kenapa? Karena SD, SR di Jambi ini baru ada, dibangun oleh pemerintah Belanda tahun 1915. Itu SR, sekolah rakyat. Saya punya bapak masuk 1915, 1918 dia tamat kelas 3 dengan 3 tahun dulu. Langsung diangkat jadi kepala sekolah. Coba. Jadi masih ribuan nenek moyang kita yang buta huruf. Jangan kita mengatakan nenek saya begini-begini. Mari kita kalau mencintai hukum adat Jambi, mari kita berdialog, duduk bersama, memecahkan sesuai dengan akal yang sehat. Karena hukum adat Jambi itu sangat sistematis dan sangat ilmiah, seperti yang saya uraikan tadi. Barangkali itu saja, saya tidak bermaksud menyakiti hati
Para hadirin, saya hanya seorang pencinta hukum adat, berharap hukum adat Jambi itu membumi di pucuk Jambi 9 lurah ini menjadi sumpit gading dama ipuh sebagai sebuah senjata yang dapat menertibkan kehidupan masyarakat menuju hidup jayo mati sempurna. Sudah saya paparkan segalonan dape, sebaris tak lupa setitik tak hilang. Ko adonan talindung di balik daun, tinggal di hunut bakal lamu. Bukan memelau paneh dilekuk, bukan bakuak mani bakumpai. Kok kurang syukur ditukuk, kok jarang syukur sisip, kok apat syukur diturang. Syukur diuleh panjang di kampuh riba, alam tak kembang menyudahi. Tamat kaji kitab di lingkup, tamat gayung pedang diletak. Terserah kepada ombak nan bersabu, angin nan bapuhun, yang tinggal untuk yang pandai. Titik air bisa bertahu, orang sekapal duduk termenung, dalam kelam elok berlampu. Nan setitik jadikan laut, nan sekapal jadikan gunung, alam sekembang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu, padi sulit apo dimakan, alam terkembang jadi guru, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar apa yang saya uraikan ini dari Allah yang Maha Kuasa. Yang salah dari saya Mukhtar Agus Khalid Esa. Kepada Allah saya bermohon, bermunajat, mohon diampuni segala dosa dan kesalahan yang telah saya lakukan. Dan kepada Nan Sakti Keramat, mohon tabik kalau ada nan terlewat terlampau. Dan kepada sesama insan, mohon maaf dari semua salah kata dan salah perbuatan. Jangan terjadi rumah sudah tukang dibunuh, paek selesai tukul berdengkang, api padam puntung berasap. Biarlah yang terjadi berlalu di bawah angin, di bawah tebing runtuh, hanyut di arus air kili. Ko ado mimpi buruk, gerak nan salah. Mari sama-sama kita buang dengan membaca surat Al-Fatihah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.